Balai Pustaka. Berdirinya Balai Pustaka erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah Belanda. Di tahun 1870, terlahirlah politik etis yang meliputi edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Untuk bidang pendidikan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah hanya untuk seperlunya saja, dan Pulau Jawa menjadi utama untuk didikannya sekolah. Tujuan dari ditingkatkannya pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan cara berpikir rakyat Indonesia. Nantinya ketika cara berpikir rakyat Indonesia sudah meningkat, pemerintah Hindia Belanda akan mempekerjakan rakyat Indonesia sebagai pegawai yang dibayar dengan murah. Semakin lama, rakyat Indonesia semakin pintar membaca dan menulis. Maka dari itu, pemerintah Hindia Belanda menjadi khawatir ketika rakyat Indonesia semakin pintar, kepercayaan dan rasa setia rakyat Indonesia kepada pemerintah Belanda semakin menurun. Maka dari itu, pemerintah Belanda mengadakan buku bacaan untuk rakyat Indonesia, tetapi dengan tahap sensor. Balai Pustaka atau kantor The Volkslecture jika berbahasa Indonesia kan menjadi kantor bacaan rakyat. Awalnya dinamai Komisi for the Inland School jika bahasa Indonesia kan menjadi Komisi Bacaan Sekolah Bumi Putra dan Rakyat. Bangun di tahun 1908 atas keputusan pemerintah nomor 12. Komisi yang membentuk Komisi for the Inland School ini dianggotai 6 anggota yang dikepalai oleh Dr. G.E.G. Hez. Komisi ini bertugas untuk memberi suatu pertimbangan kepada kepala pengajar untuk memilih buku-buku yang baik bagi muridnya. Yang awalnya memiliki nama Komisi Bacaan Sekolah Bumi Putra dan Rakyat, resmi diubah menjadi Balai Pustaka di tahun 1917 dan diketuai oleh A. Rinkes. Beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat. Komisi yang membentuk Balai Pustaka memiliki tujuan untuk menghilangkan bacaan liar yang beredar di abad ke-20. Tugas dari Balai Pustaka sendiri ialah mencetak buku bacaan atau buku yang lainnya. Dalam memajukan kesusastraan, Balai Pustaka ini memiliki peran yang penting. Beberapa usaha yang dilakukan Balai Pustaka untuk memajukan kesusastraan di Indonesia yaitu yang pertama, mengumpulkan dongeng-dongeng bahasa daerah dan menerjemahkan menjadi bahasa Melayu. Yang kedua, cerita-cerita bahasa lainnya atau bahasa asing diterjemahkan menjadi bahasa Melayu juga. Yang ketiga, menerbitkan majalah bahasa daerah seperti Panji Pustaka, Parahyangan, dan Kejawen. Lalu yang keempat, menerbitkan buku Alamana Rakyat yang isinya itu tentang kehidupan praktis sehari-hari dan dijual secara murah. Lalu yang kelima, sekolah-sekolah pelosok dibuka perpustakaan rakyat. Dulu bahasa yang digunakan untuk membuat karangan di Balai Pustaka adalah bahasa Melayu. Maka dari itu, orang-orang yang menerbitkan karyanya di Balai Pustaka itu kebanyakan orang Melayu. Balai Pustaka memiliki peran di perkembangan sejarah Indonesia karena Balai Pustaka sendiri adalah lembaga yang mendukung pendidikan. Jasa-jasa dari Balai Pustaka sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama, kesusastraan di Indonesia bertumbuh dengan cepat. Yang kedua, akan terbit di Balai Pustaka itu adalah bahasa yang baik. Maka dari itu, dengan Balai Pustaka ini membuat bahasa terpelihara. Lalu, menyulut semangat para pengarang-pengarang muda untuk membuat karya dan mengembangkan bakat mereka. Karangan-karangan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka ini memiliki dampak buruk juga karena
bisa kita lihat bahwa Balai Pustaka ini di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sebelum diterbitkan, naskah-naskah ini harus memenuhi beberapa kriteria yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut. Dampak buruk yang terjadi atau yang merugikan, yang pertama, ketika mengemukakan pikiran dan pendapat atau isi hati, itu akan terbatas karena menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diberikan. Contohnya adalah tidak boleh ada unsur politik dan harus bersifat netral, dan juga tidak boleh menyudutkan suatu golongan. Yang kedua, naskah yang terbit bisa jadi jauh berbeda dari naskah yang asli, karena ketika naskah tersebut diajukan kepada Balai Pustaka, maka pihak staf dari Balai Pustaka itu akan memeriksa dan mengoreksi mana-mana yang cocok dan masuk ke kriteria dari Balai Pustaka. Lalu ketika ada suatu hal yang tidak cocok, maka akan diubah atau dihilangkan. Perkembangan dalam angkatan Balai Pustaka berbeda dari Melayu Lama. Prosa-prosa yang diangkat oleh Balai Pustaka ini memiliki tema perjuangan kaum muda dalam menanggapi kejanggalan dalam masyarakat. Kejanggalan membentuk pertentangan antara pikiran kaum muda dan pikiran kaum tua yang memiliki pikiran yang masih kolot. Tema yang memiliki pertentangan ialah poligami, kawin paksa, adat istiadat, kebangsawanan, dan gaya hidup barat, atau sebagainya. Dalam menunjukkan karakteristik dari angkatan Balai Pustaka, seorang ahli yaitu Pradopo membaginya menjadi dua, yaitu berdasarkan ciri-ciri struktur estetik dan ciri-ciri ekstra estetik. Ciri-ciri struktur estetik yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa, perumpamaan, klise, dan pepatah, tetapi menggunakan gaya bahasa sehari-hari berbeda dengan hikayat sastra lama. Lalu yang kedua yaitu alur dari sebagian besar cerita roman menggunakan alur lurus, tapi ada juga yang menggunakan sorot balik, tapi sedikit. Yang ketiga, banyak menggunakan analisis langsung untuk penokohan atau perwatakan. Lalu yang keempat, watak dari tokoh-tokohnya itu datar. Daerahan yang digunakan itu sesuai dengan masa kini, bukan seperti istana-istana di zaman dahulu atau negeri antah berantah. Lalu untuk sudut pandang, menggunakan sudut pandang metode orang ketiga, tapi ada juga yang menggunakan orang pertama. Lalu terdapat sisipan di dalam cerita yang tak langsung atau digresi. Lalu karakteristik utama dalam angkatan Balai Pustaka yaitu ciri yang bersifat didaktis. Angkatan ini juga mengatakan bahwa paham seni bertendes. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri ekstra estetik. Yang pertama yaitu adanya pertentangan antara kaum muda dan kaum tua tentang adat lama dan modern. Lalu yang kedua adalah tidak memiliki rasa nasionalisme atau rasa kebangsaan. Karya sastra ditulis di era Belanda menggunakan bahasa-bahasa Melayu, bahasa daerah, dan juga bahasa serapan bahasa Belanda. Bacaan liar sendiri muncul dikarenakan bangsa Indonesia dan penulis-penulis di era saat itu tidak mengenali bagaimana cara kolonial Belanda mengatur dan mensensor karya tulis mereka, sehingga bacaan liar merupakan sebuah aksi protes terhadap kolonial Belanda dan terhadap rujukan Balai Pustaka. Berbagai penerbitan DFP yang terdapat di kawasan Batavia atau Jakarta, melainkan juga tersebar di seluruh daerah Indonesia, seperti ada di Bintana dan berbagai penerbit Pelita Kecil, Bintang Timur, dan juga Biang Lara. Masa ini terdapat pengarang yang terbilang produktif. Mas Marco Kerdikromo, yang juga merupakan seorang wartawan, harus dijatuhi hukuman berulang kali oleh Belanda dan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam pembuangan di Digul Atas, Irian Barat. Seorang penulis yang aktif di era itu salah satunya Semalam. Dia merupakan ketua Partai Komunis Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan PKI. Pada tahun 1926, dia merencanakan pemberontakan oleh pihak Belanda sehingga ia mengalami kekalahan dan pergi ke Rusia hingga Indonesia merdeka.
Karya-karya Samoan merupakan pemberontakan. Sebab itu, karangan-karangan semacam ini memiliki sifat yang menghasut rakyat untuk melakukan pemberontakan. Sehingga, karya yang menggunakan paham kiri populer disebut dengan bacaan liar, dan sementara para penulisnya mendapat julukan pengarang liar. Tidak hanya penulis dari pribumi, melainkan para penulis keturunan Tionghoa juga eksis di eranya. Mengapa demikian? Pada awalnya, para penulis Tionghoa hanya melakukan translate dari karya Cina menjadi bahasa Melayu. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, para penulis keturunan Tionghoa mulai membentuk sebuah komunitas dan membuat sebuah penerbitan dan menerbitkan karya-karya, namun tidak terdapat propaganda di dalamnya. Karya-karya para penulis keturunan Tionghoa hanya berupa cerita-cerita penghibur masyarakat. Namun, ada juga beberapa penulis yang melakukan pemberontakan terhadap pihak Belanda, sehingga di era Balai Pustaka banyak juga penulis dari peranakan Tionghoa yang disingkirkan oleh pihak Belanda. Sastra Melayu Tionghoa menggambarkan dinamika puncak kependudukan Belanda dan awal Indonesia merdeka. Kue Tek Hwai adalah penulis yang berani menyinggung masalah masyarakat jajahan pada tahun 1920-an yang dihitung dalam karyanya novel drama di Boven Dogul. Salah satu contoh karya roman yang diterbitkan oleh di Balai Pustaka ialah roman Azab dan Sengsara diciptakan Merari di Siregar yang isinya berupa kritik tak langsung ditujukan untuk berbagai adat dan kebiasaan yang sudah tidak cocok dengan zaman modern. Roman ini menjadi roman pertama tentang kawin paksa. Dalam cerita ini menceritakan seorang gadis bernama Maryamin memiliki nasib buruk karena tidak bisa kawin dengan lelaki yang ia cintai karena tidak direstui oleh orang tuanya kekasihnya. Maryamin miskin karena itulah saudara sepupunya yang bernama Aminuddin juga dilarang orang tuanya untuk mengawini Muryamin. Dahulu, orang tua Maryamin kaya, tetapi keserakahan ayahnya membuat mereka menjadi melarat. Datuk Baringin yang merupakan ayah dari Maryamin meninggal dengan meninggalkan kesengsaraan dan kemiskinan pada anak istrinya. Hakikat kehadiran karya Samoan. Samoan adalah anak muda pada zamannya. Ia lahir pada 1899 di Mojokerto. Sebagai anak seorang buruh kereta api, karena lahir di zaman etis yang penuh konflik, Samoan bukan seorang anak priai, sempat menikmati pendidikan dasar gaya barat. Ia lulus sekolah Bumi Putera angka 1, sekaligus melibatkan diri dalam pergerakan pada usia yang sangat muda. Pada umur 13 tahun, ia memutuskan bergabung ke Sarekat Islam atau SE. Tahun-tahun berikutnya, ia bergabung dengan ISDV dan VSTV. SI Semarang, ia sebagai ketua pada Mei 1917. Pada akhirnya, 23 Mei 1920, ia terpilih sebagai ketua Berserikat Komunitas di Hindia. Drama di Boven Dingul, karya Kue Tek Hwai. Novel drama di Boven Dingul ini merupakan keterpaduan antar kisah cinta dan perjuangan seorang pelajar Bestur School di Batavia yang bernama Raden Mustari, anak sulung dari Bupati Sukabawana yang jatuh cinta kepada perempuan bernama Nurani, anak dari ketua cabang perkumpulan kaum komunis. Tentu saja percintaan keduanya tidak disetujui karena Bukarim, ayah Nurani, menganggap Mustari adalah pengkhianat bangsa yang mengabdi kepada pemerintah kolonial. Bahkan Bukarim menjodohkan Nurani kepada Radeko, pemimpin komunis yang banyak mempengaruhi Bukarim juga.